Emang banyak yang galau ternyata ini pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sangat menarik sih topiknya. Boleh saya ulang lagi ya, jadi tentang tadi ya dikatakan bahwa ya itu dalam kehidupan berumah tangga sebetulnya setiap pasangan suami istri harus menemukan keintiman dan kemesraannya. Betul. Harus bisa membuat pasangan ini selalu jatuh cinta kepada kita. Selalu bergairah. Selalu bergairah. Oke, tapi pasti dong ada dong masa-masa kemudian bosan. Ada masa-masa kita malas usaha gitu loh. Iya kan? Mungkin kalau Mas Arfan ini sudah pengalaman berumah tangganya sudah lebih lama daripada saya. Nah, ketika di masa-masa bosan, hadirlah orang lain. Ya. Sedikit memberikan warna-warna kehidupan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga? Jagalah hati, jangan. Maksudnya apa yang harus dilakukan? Itu sebenarnya cuma fata morgana saja ya. Ada orang lain yang kelihatannya baru begitu ya. Itu hanya sebuah fata morgana ya, hanya sebuah tipuan lah, tipuan-tipuan kehidupan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kondisi seperti itu adalah kita kembali ke komitmen. Komitmen awal kita apa sih sebetulnya? Kita menikah ini apa sih sebetulnya ya? Menikah tentu saja untuk bahagia kan begitu ya. Nah, kebahagiaan itu yang namanya cinta itu seperti yang tadi sudah ditampilkan di teks kita ya. Yang namanya cinta dalam perkawinan itu ada dua. Jadi cinta yang kedua itu harus lahir setelah cinta yang pertama. Karena kalau cinta yang kedua itu tidak lahir, maka cinta yang pertama ini akan pudar. Apa itu dua cinta itu? Cinta yang pertama itu adalah namanya cinta birahi. Ketertarikan secara fisik ya kepada pasangan kita. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang awalnya pasti dari ketertarikan secara fisik. Tapi setelah menikah sekian lama harusnya lahir ketertarikan secara batiniah. Ya, jadi bukan hanya sosok fisiknya saja yang membuat kita bergairah, tapi batinnya. Dan itu bisa dicapai kalau kita sering melakukan percakapan yang intim dengan pasangan kita. Ya, sebelum tidur sempatkan waktu 10 menit, 15 menit buat percakapan intim dengan pasangan kita. Ya. Dan itu yang bisa menjaga kita ketika situasi menjadi kurang menguntungkan. Dan lewat itu tadi ya. Ya, lewat si fata morgana tadi itu ya. Oke, sudah ada penelpon kali ini. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana saya bicara? Dengan Surya di Bandung. Oke, dengan Mas Surya di Bandung. Silakan pertanyaan Anda. Bagaimana sikap terbaik suami apabila mendapati istrinya selingkuh? Bagaimana sikap terbaik suami apabila mendapati istrinya selingkuh? Oke. Apabila mendapati istrinya selingkuh gitu? Istrinya selingkuh. Oke. Sulit untuk menerima. Yes. Untuk menerima jika istrinya selingkuh misalkan dengan teman akrabnya sendiri begitu. Baik, saya sudah mendapat the whole picture of the question. Boleh saya tanya lagi, apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup ya. Oke, ini yang paling sering terjadi. Kehidupan rumah tangga si fata morgana lewat. Pada saat yang tidak menguntungkan. Kita sedang jenuh dan bosan. Tertariklah dengan si fata morgana. Berjalan. Ketahuan gitu. Tapi kemudian karena ketahuan, maaf saya hilaf, balik lagi nih. Cuman kan hubungan yang terjadi di atas sebuah kesalahan sudah rusak ya. Agak nggak enak. Betul. Dan perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan pemulihan lagi. Jadi harus gimana itu kira-kira Mas Arfan? Jadi tadi istrinya selingkuh ya? Yes. Sekarang masih bersatu nih. Saya kira kenapa kita tidak ajak bicara gitu ya. Saya kira nomor satu dalam keluarga itu adalah komunikasi. Mari kita duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. Tanyakan kepada istri Anda, apa sih yang membuat dia selingkuh dan sebagainya gitu ya. Dan kenapa dia bisa melakukan itu. Jadi kita harus betul-betul terbuka. Tapi terbuka itu tidak akan mungkin kalau kita tidak saling percaya gitu. Jadi nomor satu yang paling penting itu saling percaya dulu. Tapi ketika kepercayaan ini dikhianati, ya kita harus terbuka dan menanyakan apa sih sebetulnya maunya seperti apa begitu. Dan kemudian kita rekonsiliasi. Ya, mari kita buat aturan main sekarang ini gimana gitu. Mungkin ada ketidakpuasan di pihak istri terhadap suami, bisa saja kan? Iya. Mari kita rekonsiliasi dengan membuat catatan-catatan penting gitu. Kalau terjadi ini, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi seperti kalau di dalam perusahaan tuh kayak juklak gitu lah. Ya, kalau
ada masalah A yang harus dilakukan apa di kemudian hari. Kalau ada masalahnya B seperti apa. Tapi karena trust ini sudah rusak gitu kan ya ibaratnya. Ya. Jadi kan pasti kan kita kan ada curiga-curiga nih pasti, gitu misalnya. Pasti. Misalnya tadi Mas Surya gitu kemudian jadi melarang istrinya kesana kemari. Pasti ya. Nah sementara sang istri kan juga jadi terbatas gerakannya. Iya. Apakah ini bisa jadi masalah lagi? Bisa jadi masalah lagi. Jadi memang ya inilah harganya. This is the price we have to pay gitu ya. Inilah harga dari kesenangan sesaat itu. Ya tentu saja si istri dalam hal ini yang berselingkuh ya dia harus mau membayar itu ya, berbesar hati untuk menerima itu. Karena memang kepercayaan itu tidak bisa diberikan. Iya. Ya, trust is earned, not given. Yes. Kepercayaan itu diraih, bukan diberikan begitu. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ini semakin seru untuk Anda yang ingin bertanya. 3927456 referensi akan kembali lagi untuk Anda.